Tantrum adalah bagian dari proses tumbuh kembang anak. Meski melelahkan, membuat frustrasi, bahkan bisa menguras emosi orang tua, tantrum sebenarnya adalah bentuk komunikasi ketika anak belum mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Dalam video ini kita akan membahas solusi paling efektif, paling tenang, dan paling manusiawi untuk menghadapi anak yang tantrum, agar orang tua bisa memahami akar masalahnya dan menemukan cara terbaik untuk menemaninya dengan penuh cinta dan kesabaran. Halo ayah bunda, pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang pasti pernah dialami hampir semua orang tua, yaitu tantrum pada anak. Mulai dari menangis keras, berteriak, membanting barang, berguling di lantai, hingga memukul atau mencubit, semua itu adalah bentuk tantrum yang sering muncul. Namun yang perlu kita pahami adalah, tantrum bukan tanda anak nakal. Tantrum bukan tanda orang tua gagal. Tantrum adalah fase perkembangan. Dan kabar baiknya, ada banyak cara yang terbukti efektif untuk membantu anak lebih cepat tenang dan belajar mengelola emosinya dari waktu ke waktu. Mari kita bahas secara lengkap, dari pemahaman dasar, penyebab, hingga solusi-solusi praktis yang bisa langsung ayah bunda terapkan. Memahami apa itu TANTRUM. Tantrum adalah ledakan emosi yang muncul ketika anak merasa kewalahan. Mengapa bisa terjadi? 1. Bahasa anak belum berkembang sempurna. Mereka sudah merasakan emosi yang besar, tetapi belum punya kosakata untuk menjelaskannya. 2. Anak belum paham cara mengatur emosi. Kemampuan regulasi emosi berkembang bertahap dan baru matang saat dewasa. 3. Perasaan frustrasi. Saat keinginan tidak terpenuhi atau aktivitas dihentikan secara tiba-tiba. 4. Kondisi fisik. Anak yang lapar, lelah, mengantuk, atau overstimulated cenderung lebih mudah tantrum. 5. Mencari perhatian atau respons. Anak ingin merasa didengar dan dimengerti. Memahami penyebab tantrum adalah langkah pertama untuk menemukan solusi yang tepat. Jenis-jenis TANTRUM. Agar solusi tepat sasaran, orang tua perlu mengenali kategori tantrum berikut. 1. Tantrum emosional. Terjadi karena emosi yang terlalu besar, takut, lelah, sedih, marah, atau kecewa. 2. Tantrum manipulatif. Biasanya terjadi ketika anak ingin sesuatu dan mencoba memaksa dengan menangis keras. 3. Tantrum fisik. Melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, atau membanting barang. 4. Tantrum diam. Anak tidak berteriak, tetapi menunjukkan perilaku menahan diri, merengek, atau menutup diri. Dengan memahami jenis tantrum, orang tua bisa memilih pendekatan yang paling efektif. Solusi praktis menghadapi TANTRUM. Bagian ini memuat strategi detail yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. 1. Tetap tenang, jangan ikut terbawa emosi. Anak belum mampu mengendalikan emosi mereka, maka orang tua harus menjadi jangkar ketenangan. Tarik napas dalam, jangan meninggikan suara, jangan terpancing atau tersinggung. Ingat bahwa tantrum bukan serangan personal. Saat orang tua tetap tenang, anak akan lebih cepat belajar untuk menenangkan dirinya juga. 2. Validasi emosi anak. Saat anak tantrum, kata-kata yang masuk akal tidak akan bekerja. Yang mereka butuhkan adalah rasa dimengerti. Contoh, Mama tahu kamu sedih karena mainannya diambil. Ayah ngerti kamu marah karena ingin membeli itu. Aku lihat kamu kecewa, tidak apa-apa merasa begitu. Validasi bukan berarti menuruti kemauan anak, tapi menunjukkan bahwa kita memahami perasaannya. 3. Gunakan sentuhan lembut. Beberapa anak merespons pelukan lembut, elusan punggung, atau sekadar memegang tangan. Namun, jika anak tidak ingin disentuh, jangan dipaksa. Beri ruang sampai mereka siap. Sentuhan adalah bahasa cinta yang sangat kuat untuk menenangkan. 4. Beri ruang aman untuk anak. Ketika anak sudah terlalu meledak, biarkan mereka menenangkan diri dulu. Pindahkan ke ruang yang aman. Jauhkan benda berbahaya. Jangan mengancam atau mengomeli. Biarkan mereka merilis emosi tanpa rasa takut disalahkan. 5. Alihkan perhatian, distraksi positif. Setelah intensitas tantrum mulai menurun, berikan hal lain untuk mengalihkan fokus. Misalnya, menunjukkan benda menarik, mengajak ke tempat lain, memberi aktivitas yang disukai. Distraksi bekerja baik terutama untuk anak usia 1-3 tahun. 6. Ajarkan kosakata emosi. Setelah tantrum mereda, barulah anak bisa diajarkan tentang apa yang baru saja dialaminya. Contoh,
Tadi kamu marah ya? Kalau kamu ingin sesuatu, coba bilang. Kalau sedih, kamu boleh bilang, sedih, bukan memukul. Ajaran ini membantu anak mengenali, memahami, dan mengekspresikan diri dengan lebih baik. 7. Jangan selalu menuruti keinginan anak saat tantrum. Jika setiap tantrum diikuti dengan diberikannya apa yang anak minta, maka anak belajar bahwa tantrum adalah cara efektif untuk mendapatkan sesuatu. Konsistensi adalah kunci. 8. Terapkan aturan yang jelas dan konsisten. Anak merasa lebih nyaman saat tahu apa yang diharapkan. Contoh aturan: kalau ingin sesuatu, bilang baik-baik. Tidak boleh memukul. Kalau marah, tarik napas dulu. Ulangi aturan dengan tenang dan konsisten setiap hari. 9. Gunakan teknik pause dan napas. Ajarkan anak cara menenangkan diri. Tarik napas 3 detik, tahan 2 detik, buang 3 detik. Lakukan bersama-sama agar anak merasa didampingi, bukan dihakimi. 10. Berikan pujian saat anak berhasil mengontrol emosi. Contoh: terima kasih sudah mencoba bicara. Kamu hebat, bisa tenang lagi. Mama bangga kamu tidak memukul tadi. Pujian memperkuat perilaku positif. Contoh solusi TANTRUM dalam situasi sehari-hari. Situasi 1, anak tantrum di mall. Solusi: tetap tenang, ajak ke tempat yang lebih sepi. Validasi emosi, kamu ingin mainan itu ya? Mama paham. Jelaskan batasan dengan singkat, hari ini kita tidak beli mainan. Alihkan perhatian, ajak ke area lain. Situasi 2, anak tantrum karena mengantuk. Solusi: jangan banyak bicara, gendong atau peluk, bawa ke tempat yang tenang. Pastikan jadwal tidur teratur setiap hari. Situasi 3, anak tantrum karena tidak diizinkan menonton HP. Solusi: jelaskan aturan, tayangan sudah selesai, sekarang waktunya makan. Jangan menyerah meski anak menangis. Berikan pilihan lain yang sehat, buku, mainan, aktivitas tenang. Alihkan perhatian setelah intensitas emosi menurun. Situasi 4, anak memukul saat tantrum. Solusi: tahan tangan anak dengan lembut. Katakan, tidak boleh memukul. Jauhkan dari orang lain untuk keamanan. Validasi emosinya. Setelah tenang, ajarkan cara lain untuk meluapkan emosi. Strategi pencegahan TANTRUM. Mencegah lebih baik daripada memadamkan tantrum. Beberapa langkah efektif. 1. Jaga rutinitas yang konsisten. Anak yang makan, tidur, dan bermain pada jadwal yang teratur cenderung lebih stabil secara emosional. 2. Berikan pilihan agar anak merasa punya kendali. Contoh: kamu mau pakai baju biru atau merah? Mau makan dulu atau mandi dulu? Pilihan kecil menurunkan risiko tantrum besar. 3. Hindari larangan berlebihan. Alih-alih mengatakan tidak terus-menerus, arahkan dengan cara positif. 4. Beri perhatian positif setiap hari. Anak yang menerima perhatian cukup tidak akan mencari perhatian lewat tantrum. 5. Sediakan waktu bermain fisik. Aktivitas fisik membantu meluapkan energi dan menurunkan stres anak. Pesan untuk orang tua: menghadapi tantrum memang melelahkan, tapi penting untuk diingat. Kamu bukan orang tua yang buruk. Anakmu bukan anak yang buruk. Ini hanyalah fase yang pasti berlalu. Sikap penuh kasih, sabar, dan tegas adalah kunci untuk mendampingi anak melewati masa-masa emosi yang besar ini. Setiap tantrum adalah kesempatan bagi anak untuk belajar mengenali dirinya, dan kesempatan bagi orang tua untuk membimbing dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Semoga kata-kata ini membantu ayah bunda memahami dan menghadapi tantrum anak dengan lebih tenang dan penuh kasih. Ingatlah bahwa setiap anak unik, setiap keluarga berbeda, tetapi cinta, kesabaran, dan kedekatan adalah bahasa universal yang bisa menenangkan jiwa anak. Jika ayah bunda merasa terbantu, jangan lupa dukung channel ini agar makin banyak orang tua yang tercerahkan dan semakin percaya diri dalam mendampingi tumbuh kembang anak.